Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Rabu 25 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah berpuasa tapi ghibah. Bapak Ibu yang saya hormati, berpuasa itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah, dan kita berpuasa itu pada waktu berpuasa kita tidak makan dan tidak minum. Walaupun berangkatnya dari sifat yang zahir, yang tampak, di mana kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi untuk agar kita bisa berpuasa dengan yang sebenarnya, itu banyak melibatkan kolbu kiri kita, jiwa kita. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpuasa, ya kan, itu disebabkan dia itu sangat dekat dengan Allah. Dia itu jiwanya bersih, jiwanya suci, sehingga hakikat daripada puasa betul-betul mereka tegakkan. Jadi tidak sekedar menahan lapar dan haus, Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang beriman, yang selalu dekat dengan Allah. Namun demikian, Bapak Ibu, ada hal yang menyebabkan kita itu terganggu kesempurnaan ibadah puasa kita. Salah satunya adalah ketika kita itu berpuasa tetapi masih aktif membicarakan kejelekan orang lain atau ghibah ya. Nah, ini sebetulnya yang harus kita antisipasi. Jadi ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain itu muncul sebetulnya karena saudara kita atau paru-paru kita secara batin itu ada masalah, ya, ada masalah, di mana sifat-sifat buruk kita itu tertampung di dalamnya. Ada sifat benci, ada sifat marah, ada sifat iri, ada sifat dengki. Kalau ada orang lain senang, kita susah. Kalau ada orang lain susah, kita senang, ya. Sifat sombong dan sebagainya. Dan itu tertanam, nancap di dalam saudara kita, atau dalam bahasa medisnya di dalam paru-paru secara batin. Karena sifatnya paru-paru itu secara fisik adalah proses penyaringan oksigen, ya, yang sudah terpakai menjadi karbon dioksida, ya, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan udara dari luar yang segar, atau juga pertukaran dari darah yang hasil sudah terpakai itu disaring di dalam paru-paru, sehingga kita kembali memperoleh darah yang segar. Sirkulasi ini terjadi dalam rangka kelangsungan hidup umat manusia, ya, dan itu disebabkan karena jantung yang berdetak. Namun demikian, sifat buruk secara batin paru-paru itu menampung sifat-sifat buruk tadi, iri, dengki, ya, sombong, ya, suka marah dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak diproses, ya, yaitu dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan menjaga kesucian jiwa, menjaga kesucian kolbu kiri, kemudian kolbu kiri bisa bekerja dengan maksimal, maka paru-paru dalam kendali kolbu kiri, maka diangkatlah sifat-sifat buruk ini. Maka di dalam surat 6 ayat 125 surat Al-An'am, orang-orang yang melapangkan dadanya, ya, untuk Islam, ya, melapangkan dadanya
dari sifat-sifat buruk, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang itu. Itu dasarnya. Cuma permasalahannya tidak hanya itu saja. Hari ini kita sedang berpuasa. Nah, kalau melakukan ghibah kan sangat mengganggu bagi kita. Artinya apa? Ya memang kemungkinan besar tidak membatalkan, tetapi pahala puasa kita tidak dapat. Kan eman-eman. Sehari penuh kita menahan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Jadi harus dilapangkan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, ghibah itu kan sebetulnya menggunakan kata-kata yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Artinya apa? Kita berbicara dengan orang lain, membicarakan misalkan orang ketiga. Nah, yang dibicarakan itu tidak ada di kita. Dan kalau itu didengar oleh orang yang dibicarakan, orang itu tidak suka terhadap omongan kita. Nah, kalau memang itu benar adanya, maka itu adalah ghibah. Tetapi kalau itu bohong adanya, kita membicarakan orang lain tetapi ceritanya tidak benar, maka itu adalah fitnah. Dan dua-duanya tidak boleh dilakukan, lebih-lebih di bulan puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Mari kita renungkan surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu kan menduga-duga, ya, menduga-duga, menjerumus, dan pas prasangka itu adalah menjerumuskan kepada dosa, ya. Misalkan buruk sangka kepada orang mukmin, ya, yang selalu berbuat baik, itu prasangka. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ini tidak diperkenankan. Jadi janganlah mencari-cari istilahnya aurat, aib, ya, mereka dengan cara menyelidiki, ya. Walaupun itu memang benar adanya, tidak boleh, harus ditutupi, Bapak. Nah, boleh. Tapi kita terus mengungkit, dibicarakan dengan orang lain, dengan orang banyak, kan malulah orang yang kita bicarakan, walaupun itu benar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau benar ceritanya itu adalah ghibah, kalau salah itu namanya fitnah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Jadi menggunjing itu apa? Ya, ngurumpi, ya, yang dibahas orang lain. Enggak boleh itu, Bapak. Enggak dapat pahala orang-orang yang seperti itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jadi orang-orang yang suka menggunjing, orang-orang yang suka ghibah, ya, berarti orang itu, ya, suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Tentunya kita tidak mau, nggak sudi, ya, jijik. Jadi orang-orang yang suka menggunjing, membicarakan aib orang lain, walaupun itu benar adanya, ya, itu sama artinya orang itu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Apakah itu benar ceritanya, ya, yang disebut ghibah tadi, ataupun yang kita ceritakan tidak benar adanya, atau yang disebut dengan fitnah, maka dua-duanya harus kita jauhi. Lebih-lebih di bulan puasa sih, supaya tidak mengganggu jalan ceritanya bulan puasa itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tahanlah, ya. Jangankan di bulan puasa, bukan bulan puasa pun kita nggak boleh membicarakan kejelekan orang lain walaupun benar.
Kalau yang dibicarakan bagus-bagusnya, alhamdulillah nggak ada masalah. Makanya kalau untuk diri kita, untuk konsumsi diri kita, kita membicarakan jeleknya kita sendiri, ya kita renungkan sendiri, ya. Sementara yang bagus-bagus kita hilangkan. Tapi untuk orang lain, ya, untuk orang lain jangan membicarakan aibnya orang lain. Yang kita bahas kebaikannya saja, supaya menjadi motivasi bagi diri kita. Fakarihtumuhu, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jangan lakukan ghibah, takutlah kepada Allah, ya. Kemudian bertobatlah kepada Allah dan minta dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya ghibah, menggunjing orang lain, ya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita itu betul-betul sadar, betul-betul bertaubat, betul-betul insaf, berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka lakukanlah. Insya Allah Allah akan menerimanya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu kalau kita mau berbicara, maka kita renungkan dulu, ya. Pakailah jiwa, pakailah hati nurani sebelum terungkap. Supaya memunculkan yang pembicaraan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, ya, maka hubungkanlah dulu jiwa ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah. Ibadah kita dibuat istiqomah. Nah, kalau itu yang terjadi, ya, maka nanti pembicaraan kita pasti yang baik-baik. Jadi orang-orang yang berbicara baik-baik itu karena iman, karena jiwanya suci. Dan itu akan muncul sendiri dengan sendirinya karena mendapat pengawalan Allah langsung. Nah, orang yang orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain itu karena dilandasi mereka itu jauh dari Allah, tidak banyak berzikir dengan Allah. Kemudian jiwanya, qalbu kirinya masih bermasalah. Bisa jadi karena banyak bermaksiat kepada Allah, bisa jadi karena saudaranya tidak dilapangkan. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita renungkan bersama, ya. Apalagi sekarang bulan puasa, ya. Semakin ke depan kita semakin istiqomah dalam berpuasa, ya. Marilah kita hilangkan berbuat ghibah, buang jauh-jauh, ya. Hilangkan atau buang berbuat fitnah, agar kita betul tegak lurus menghadap Allah, agar puasa di bulan ini, ya, betul-betul kita meraih keutamaannya. Seperti yang saya sampaikan bahwa ibadah puasa ini terjadi 1 tahun sekali. Momentum ini harus kita pergunakan dengan niat yang tulus karena Allah yang sebesar-besar. Kita tidak tahu apakah tahun depan ini akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.